Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, balik lagi ya di channel YouTube aku, dan kali ini aku mau sharing lagi nih tentang kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan di sini aku lagi lipetin pakaian. Ini adalah lipetan pakaian yang udah 3 hari nggak aku lipetin ya teman-teman. Jadi kebenaran di sini itu lagi musim hujan. Kalau pagi-pagi itu memang cuacanya cerah, tapi kalau udah sekitar jam 11-an itu suka mendung gitu dan hujan. Makanya kadang jemuran aku itu nggak ada yang kering gitu teman-teman. Jadi keringnya bisa 2 harian gitu. Walaupun udah dikeringin, tapi tetap ya teman-teman, kalau nggak terkena sinar matahari kayaknya nggak kering sempurna kayak gitu, dan itu bakalan bau. Dan ini aku lipetin aja ya teman-teman, jadi aku belum sempet nyetrika, jadi biarin kayak gini aja. Dan ini sebenarnya udah pada lecek gitu, cuma aku lagi males untuk nyetrika, dan nanti mau sekalian aja. Biasanya aku nyetrikanya itu kalau anak aku udah libur sekolah, kemudian pas suami juga udah libur, baru aku setrika semuanya. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video aku yang mungkin gini-gini aja ya teman-teman. Tapi aku harap teman-teman itu masih tetap suka dengan video yang aku upload ini. Dan gimana nih cuaca di tempat teman-teman semua? Mungkin samaan ya teman-teman, atau mungkin ada yang lagi musim panas. Tapi apapun itu musimnya, kita tetap harus jaga kesehatan. Dan di sini aku udah selesai nih untuk lipetin pakaiannya. Ini mau aku taruh aja ke kamar dulu ya teman-teman, ke dalam lemari. Dan mohon maaf untuk naruh pakaiannya ini nggak aku shoot ya teman-teman. Jadi kayak gini aja, dan ini alhamdulillah udah selesai. Ini aku pisahin dulu nih antara pakaian anak aku dan pakaian aku sama pas suami. Oh ya, ngomongin masalah nyetrika. Jadi di sini itu aku kalau nyetrika cuma seminggu sekali ya teman-teman. Aku nggak setiap hari nyetrikanya. Dan biasanya yang aku setrika itu cuma baju kerjanya pas suami dan baju sekolah anak aku. Kalau baju untuk sehari-hari aku nggak setrika ya teman-teman, tapi kalau misalkan mau berpergian kemana-mana biasanya aku nyetrika dulu. Nah, di sini aku itu punya gorden jadul ya teman-teman. Ini bekas gorden di rumah ibu aku karena udah nggak kepake. Jadi ini mau aku pakai buat gorden yang di pintu itu. Sebenarnya kemarin itu aku untuk di pintu itu pakai tirai gitu ya teman-teman. Jadi tirai yang kayak bentuk loop gitu. Cuma menurut aku itu terlalu transparan banget dan terlalu kelihatan. Makanya di sini aku mau ganti aja sama gorden yang kayak gini. Ini biarpun transparan tapi tetap ya teman-teman, enggak terlalu mencolok banget. Dan ini memang warnanya itu enggak senada sama ruang tamu aku yang konsepnya itu biru. Tapi enggak apa-apa juga sih, karena memang aku belum punya juga kalau untuk gorden yang kayak gini ya, yang warnanya itu senada sama ruang tamu ini. Jadi aku pakai aja yang ini. Dan di sini itu aku kenapa pengen pasang di pintu itu, karena kalau ada tamu gitu kayaknya terlalu kelihatan gitu ke ruang TV ya teman-teman. Jadi aku pengennya itu nggak terlalu mencolok gitu dan nggak terlalu kelihatan gitu kalau misalkan ada tamu ya teman-teman. Dan di sini gordennya itu kan karena panjang banget, makanya aku bagi dua gitu dan aku gunting tengah-tengahnya gitu ya teman-teman. Kemudian di sini aku bakalan jahit nih untuk bagian atasnya, karena untuk masukin yang gordennya gitu biar bisa masuk. Dan memang ini tuh kurang ke bawah gitu teman-teman. Dan sebelum aku pasang juga sudah aku ukur, dan memang ini terlalu tinggi sih untuk tiang gordennya, makanya ini kurang ke bawah untuk gordennya. Dan untuk gorden jadul ini mungkin kalau zaman dulu itu kan jendelanya itu kurang panjang gitu ya teman-teman, makanya gordennya pun enggak terlalu panjang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting tetap nggak begitu kelihatan gitu ya ke ruang TV aku, jadi masih aman gitu teman-teman. Cuma yang bawahnya doang sih yang kurang panjang dikit aja.
Dan ini mulai aku pasang nih teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tahu hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Dan ini sih udah cukup lumayan banget ya, daripada tirai yang kemarin aku pakai itu transparan banget. Dan itu tuh terlalu kepanjangan, akhirnya kalau setiap anak aku lewat tuh suka keinjak gitu ya teman-teman. Dan itu juga bakalan bisa ngerusak untuk tiang gordennya juga. Dan ini ya teman-teman hasilnya, ini udah selesai juga aku pasang gorden pintunya. Ini alhamdulillah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini aku mau bikin cemilan. Nah di sini aku mau rebus dulu ya untuk ubinya. Jadi untuk ubi ini aku rebus aja nih teman-teman, dan ini udah aku cuci bersih. Dan di sini juga aku mau bikin cemilan anak-anak aku nih. Ini cemilannya itu cuma dari telur aja. Telur yang aku kasih garam aja sedikit, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan masako juga atau roiko. Cuma di sini menurut aku kalau udah pakai garam aja tuh udah gurih gitu. Ini aku masukin kayak gini aja ya, 1 sendok gitu. Dan sebelumnya ini udah aku kasih minyak dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak digoreng aja sih sebenarnya, cuma pakai cetakan gitu. Dan untuk telur kayak gini dulu itu pernah ada yang jual gitu ya teman-teman. Ini suka dibilangnya itu telur emen kalau di daerah aku, tapi mungkin kalau di daerah teman-teman itu beda ya namanya. Dan kalau anak-anak itu memang lebih suka kalau telur itu dimasaknya pakai cetakan kayak gini ya teman-teman. Padahal kan sama aja ya, kalau digoreng juga rasanya sama aja. Cuma mungkin kalau pakai cetakan kayak gini kelihatannya itu lebih menarik. Dan ini aku balikin dulu ya teman-teman, jadi tetap harus dibalikin biar nggak gosong untuk bawahnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini aku beli cetakannya itu waktu itu berapa ya, udah lama sih, kayaknya sekitar 15 ribuan gitu. Jadi masih murah gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang aku nggak tahu juga ya teman-teman. Dan ini untuk tahap yang kedua nih, aku masukin lagi nih untuk si telurnya. Ini aku pakainya 3 butir telur ya teman-teman. Ini lumayan sih, cukup banyak juga dapatnya. Biasanya sih kalau anak aku itu makannya itu pakai kecap, kalau enggak pakai saus gitu. Nah teman-teman, ini udah mulai selesai nih aku untuk menggoreng telur emennya. Dan ini juga udah mau di akhir video. Di sini aku mohon maaf ya teman-teman jika masih banyak kekurangan dalam video ini, atau mungkin dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih ya teman-teman buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Bye.